memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, hari ini kita masuk di kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran pertama. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan, sistem pernapasan pada manusia, dan pentingnya oksigen. Kali ini kita akan belajar tentang penyebab terjadinya gangguan pada pernapasan dan kalimatannya. Amati gambar ini. Apa yang terjadi pada ketiga anak tersebut? Siapa yang tahu? Ya, tepat sekali. Ada 3 orang anak yang sedang berjalan di sebuah trotoar. Akan tetapi, pada saat mereka sedang berjalan, mereka menghirup udara yang kotor. Lalu, mengapa udaranya bisa kotor? Ya, karena banyak kendaraan yang melintas di situ, sehingga udara yang mereka hirup bukanlah udara yang bersih, melainkan udara yang mengandung gas dari pembuangan kendaraan, yaitu gas karbon. Nah, tentu saja udara seperti ini tidak bagus untuk pernapasan. Udara yang bersih adalah udara yang banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan, karena tidak mengandung zat beracun dan bibit penyakit. Sedangkan apabila udara yang kita hirup adalah udara yang kotor, maka pernapasan kita juga akan terganggu. Faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan ada 3. Yang pertama yaitu faktor fisik, kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik disebabkan karena adanya kelainan pada sistem pernapasan, misalnya pada bayi yang lahir secara prematur. Kemungkinan sistem pernapasannya belum terbentuk sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan, yang pertama yaitu ada influenza yang disebabkan oleh virus, kemudian TBC. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian ada bronkitis atau peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada pneumonia atau radang paru-paru oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Kemudian ada COVID-19 yang disebabkan oleh virus. Kemudian ada asma atau penyempitan saluran pernapasan, dan yang terakhir kanker paru-paru yang disebabkan oleh sel yang tumbuh tidak terkendali di dalam paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Jika udara tercemar, maka akan menyebabkan ketersediaan oksigen semakin menipis, sehingga saat kita bernafas akan terasa sesak. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Nah, kata tanya yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa? Digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu di mana? Digunakan untuk menunjukkan tempat. Yang keempat yaitu bagaimana? Digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan ciri-ciri. Yang kelima yaitu mengapa?
digunakan untuk menunjukkan alasan atau sebab dalam sebuah cerita. Yang keenam, kapan, digunakan untuk menunjukkan waktu. Dan yang terakhir, berapa, digunakan untuk menunjukkan jumlah atau banyak benda. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, Ibu cukupkan materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.